Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika majnun. Amma ba'du, kita akan lanjutkan kajian kitab Ihya Ulumuddin bab masalah yaitu etika di dalam perjamuan makan. Dan bab ini sampai kepada al-babus tsani yang terkait dengan etika ketika makan bersama-sama atau di dalam bentuk prasmanan atau dalam pesta. Ini penting untuk diketahui karena makan itu juga bagian daripada potret seorang muslim yang betul-betul muslim yang sejati. Karena makan itu juga menjadi sebuah menjadi sebuah anwaruddin, menjadi cahayanya agama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus tsani, adapun bab yang kedua, fima yazidu, yaitu yang menjadi tambahan, bisababil ijtimai, karena sebab berkumpul wal musyarakati dan bersama-sama fil akli di dalam makan. Waya, adapun adabnya itu sabaatun, ada 7. Al-awalu, yang pertama, ala yabtadi'ah, hendaklah seseorang itu tidak memulai lebih dulu bito'ami akan makan. Wa ma'ahu, dan itu bersama seseorang, man, adapun orang yastahiqu, yang berhak at-taqdima, untuk didahulukan. Jadi kalau memang kita makan bersama itu, jangan kita memulai lebih dulu. Selama di situ masih ada orang-orang yang memang lebih berhak untuk lebih dahulu atau kita dahulukan. Nah, untuk mengetahui siapa yang didahulukan itu, pertama adalah bikibari sinin, mungkin karena kesepuannya, karena usianya, au ziyadati fadlin, atau orang yang punya kelebihan keutamaan, diberikan karunia yang lebih oleh Allah, mungkin karena alimnya, atau karena wiroinya, atau karena solehnya seseorang itu. Illa, kecuali apa ayakuna, ada siapa orang yang boleh mendahului makan, wa, adapun orang yang boleh mendahului makan itu al-matbu'u, memang orang yang menjadi panutan, orang yang diikuti, itu boleh. Wal muqtadabi, maksudnya, dan orang yang dijadikan panutan, bi akan matbu. Fahina idin, maka ketika itu, ketika matbu, orang yang diikuti itu orang yang didahulukan, yang bagi, maka semestinya alla yutawila alaihimul intidoro, alla yutawila, tidak boleh membuat lama, alaihim, atas orang lain. Artinya orang lain itu orang yang bersama-sama dia, al-intidoro, menunggu. Jadi kalau memang orang yang diikuti itu adalah sudah ada, maka orang yang diikuti itu harus paham, jangan sampai membuat lama ya untuk memulainya. Karena di sini yang punya kewajiban untuk mengawal itu adalah orang yang diikuti atau sebagai tokohnya. Jangan sampai membuat lama, dan jangan sampai membuat orang lain. Idza asyra'abu, ketika mereka sudah siap, orang-orang yang lain, bil akli, untuk makan, wajtama'u, dan sudah siap, sudah kuat keinginannya lahu, untuk makan. Itu etika pertama ketika makan bersama. Jadi jangan ngawur, jangan tidak punya alasan, ya, artinya harus ada dasar. Asani, yang kedua,
Allah yaskutu, hendaklah tidak diem alat to'ami terhadap makanan itu. Artinya begini, jangan sampai orang-orang itu diam ketika sedang prasmanan, sedang makan bersama-sama. Jangan diem membisu, ya, tidak ada kata-kata yang keluar dari mereka. Wa inna dzalika, maka karena sesungguhnya membisu, tidak ngomong, tidak mencari kabar ketika makan bersama-sama, itu min sirotil ajami, termasuk cirinya, ya, ciri atau gayanya orang-orang ajam seperti itu. Walakin yatakallamuna, akan tetapi yang paling baik adalah yatakallamuna, mereka harus ngomong-ngomong. Ngomong apa itu? Bil ma'rufi, ngomong hal-hal yang baru, baik atau yang ma'ruf. Wa yatahaddatsuna, lebih-lebih kalau bisa bicara bihikayatis sholihina, tentang cerita orang-orang soleh, bil imati, masalah makanan, wawirya dan yang lain-lain. Bisa cerita bagaimana ciri-cirinya atau sejarahnya orang-orang soleh kalau makan dulu itu bagaimana, atau cerita hal-hal yang ma'ruf, yang baik, tentang perkembangan Islam, tentang ibadah, tentang perkembangan politik, pokoknya yang bagus untuk kepentingan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu ada anjuran seperti itu, ya, jangan diam dan jangan guyon. Tapi yang banyak betul tidak diam, tapi mereka justru joget. Ini yang salah. Atau nyanyi, ya, atau karaokean, ya, ini jangan sampai itu terjadi. Jadi kalau bisa itu, ya, omong-omongan itu lebih utama daripada kita nyanyi-nyanyi. Asalisu, etika yang ketiga yang harus kita bangun bersama-sama ketika makan bersama itu, ayar faqo birofiqihi fil qas'ah. Ya, jadi makan yang maksudnya di sini itu adalah makan tidak dalam kondisi masing-masing, ini tidak, tapi makan dalam satu tempat. Atau mungkin bisa juga diatur, disetting dengan makannya itu piringnya berbeda-beda, tapi kesiapannya itu satu. Itu bagi orang yang makan bersama itu ada aturannya. Yang nomor 3 ini yang penting, ayar faqo birofiqihi. Jadi harus mempunyai rasa belas kasih sayang birofiqihi, dengan temannya. Kalau makan itu dalam fil qas'ati, dalam satu mangkok, ya, dalam satu mangkok, atau dituangkan makanannya itu dalam satu wadah. Seperti anak-anak santri dulu, ya, kalau makan itu biasanya kan urunan seperti itu. Itu bagaimana, harus kasihan kalau makan bersama. Walayak sudah, maka jangan bertujuan ayakula makan, makan seseorang itu ziyadatan, melebihi alama yakuluhu, alama atas sesuatu yakuluhu yang telah makan seseorang itu kepada makanan. Jadi jangan sampai melebihi temannya, atau ikannya sudah dibagi satu-satu, yang satunya ngambil 2, ini nggak boleh. Atau puluhannya temannya itu ukurannya itu 1 sendok, dia muluk dengan 3 sendok sekali puluhan, itu nggak boleh. Cara-cara seperti itu tidak boleh. Fa inna dzalika, maka sesungguhnya dzalika itu makan melebihi dari temannya itu haramun, termasuk haram. Tidak boleh kalau makan bersama itu, apalagi urunan beras, ya, gelasan gitu, ya, atau urunan uang 10 ribuan. Tapi dia kalau makan nakalan itu haram. Ilam yakun muwafiqon liridho rofiqihi. Ilam yakun, jika tidak ada siapa orang yang mengambil makanan lebih itu muwafiqon, untuk minta disepakati liridho rofiqihi, dengan keridohan atau kerelaan teman yang lain. Tapi tidak cukup teman satu, semuanya dimintai izin, ya, semuanya dimintai izin, tidak bisa satu teman tadi. Mahmakana at-ta'amu mushtarikan, selama karena ada apa at-ta'amu makanan itu mushtarikan,
hasil bersama-sama, hasil urunan. Kecuali kalau memang ada yang ngebosi satu misal, itu mungkin terserah lah. Ya, tapi dalam etika makan bersama ya jangan seperti itu, ya. Jangan seperti itu. Bal yang bagaimana yang paling baik ketika makan seperti itu, bahkan yang paling baik yang bagi semestinya ayak sudah al-itharo, punya tujuan maksud kalau makan bersama itu al-itharo, lebih mementingkan temannya, artinya lebih mengalah lah. Jangan sampai kita mendominasi dalam makanan itu. Dalam bentuk apa itu? Kalau mendominasi makanan itu wala yakulu samrotaini fi daf'ati. Jangan sampai makan seseorang tamrotaini, 2 kurma, fi daf'atin, dalam satu untalan, dimplok 2 kurma. Temannya satu dia ngemplok 2, ini enggak boleh. Kalau memang ngemplok seperti itu harus izin. Kecuali illa idza fa'alu dzalika. Kecuali boleh orang itu sekali ngemplok itu 2 biji kurma itu boleh, idza fa'alu, apabila mereka juga melakukan hal seperti itu. Idza fa'alu, apabila orang-orang banyak itu melakukan dzalika, akan makan sekali ngemplok itu 2 kurma. Au istadzanahum, kalau sampean mau ngemplok 2 kali, ya usahakan sampean minta izin kepada mereka. Aku minta izin ya, aku cek pengennya makan ini. Tapi selama diizinkan, kalau tidak diizinkan tetap itu haram. Fa'in qallala, maka jika mensedikitkan siapa rofiquhu, temannya syahs, ya, nasyatahu, maka membuat semakin semangat, waroghabahu, dan menjadikan Rafiq itu menjadikan senang bil aklima. Kalau ada seorang fa'in qallala, ada seseorang menyedikitkan dalam rangka biar temannya itu yang lama tidak pakai doyan makan, biar merasa dia semangat makannya, karena ini terkenal orangnya tidak begitu enak makan. Kalau sampean melakukan seperti itu boleh, jadi tidak mendominasi sampean. Bukan tidak doyan, sampean makan, tapi tahu bahwa temannya kamu ini adalah orang yang memang suka makanan ini. Kamu ngerti dan ini lama orang ini tidak makanan seperti ini. Kalau Anda melakukan dengan cara mensedikitkan itu biar teman yang lain itu makan enak, maka itu tidak masalah, ya. Waqala lahu, dan berkata si Rafiq lahu kepada seseorang, kul, makan, ayo makan. Nah, malah diberi semangat dengan kata-kata itu. Tetapi wala yazidu fi qaulihi, kalau memberi semangat itu, ngajak makan itu, untuk mensemangati itu jangan sampai lebih dari 3 kata-kata. Itu dilarang. Sekali lagi, itu dilarang orang menyemangati biar orang makannya itu enak melebihi dari 3 kali. Wala yazidu fi qaulihi kul ala salasi marotin. Jadi wala yazidu, dan jangan sampai lebih fi qaulihi, ketika mengucapkan kalimat kul, ya, makan, ayo makan, ala salasi marotin, sampai 3 kali. Fa inna dzalika ilhaq wa ifratun. Karena cara seperti itu, ucapan membangkitkan semangat teman dengan ucapan melebihi dari 3 kali itu keterlaluan, ya, itu keterlaluan. Sebab apa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, idza khutiba, ketika dikhitobi siapa Nabi fi syai'in, tentang sesuatu, salasan, dengan 3 kali khitab ucapan, lam yuroji ba'da salas, lam yuroji, tidak mengulang lagi, ba'da salasi, setelah 3 kali. Nabi itu pernah dikhitobi oleh seseorang, ya tentang sesuatu, ya, 3 kali, lam yuroji ba'da salas, ya, beliau tidak mengulang lagi setelah 3 kali. Diwaduli oleh orang, takok gini,
langsung dalam kata-kata yang sama. Setelah itu Nabi tidak mau mengulang lagi kata-kata itu. Satu misal Nabi, kamu ke sini, itu cukup. Ya. Atau ketika dimintai, Nabi ketika dimintai untuk berbicara tentang kata-kata, Nabi tidak pernah lam yuroji, tidak pernah mengulangi lagi ba'da salasin setelah 3 kali, tidak diulang lagi. Jadi sekali lagi, idza khutiba, ketika dimintai khitab bisain tentang sesuatu. Ketika Nabi dimintai untuk berbicara tentang sesuatu, nah itu Nabi selalu dengan 3 kali lam yuroji, dan tidak pernah mengulang ba'da salasin setelah 3 kali. Wagana, dan ada siapa Nabi itu yukariru, mengulang-ulang al-kalama, ucapan beliau salasan itu sampai 3 kali. Begitu juga ketika kita mensemangati teman untuk makan, itu jangan sampai melebihi dari kata-kata itu 3 kali. Falaisa minal adab, falaisa maka tiada minal adabi, dari etika. Itu termasuk tidak punya etika apa aziyadatu, ucapan makan sampai lebih dari 3 kali itu tidak punya etika. Alaihi, atas adab yang ketiga ini. Fa'amal halifu, maka adapun orang yang menyumpah alaihi, atas temannya bil akli, dengan makanan, famamnuun, maka itu juga dilarang. Demi Allah enak makannya ini, tidak boleh seperti itu. Enggak usah makanan itu disumpah-sumpahin. Sebab itu qala Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, yaitu Sayyidina Hasan putranya Sayyidina Ali, beliau pernah berkata begini, at-ta'amu ahwanu min ayyah lufa alaihi. At-ta'amu, adapun makanan itu ahwanu, akan lebih hina ketika min ayyah lifa alaihi, ketika yaitu diberi sumpah alaihi atas. Jadi makanan itu semestinya menjadi karunia yang mulia, ini menjadi hina gara-gara orang itu ketika makan masih bersumpah. Tidak usah, sudah, ini enak demi Allah enak, ini demi Allah nyaman, wallahi enak, tidak usah. Itu dilarang. Kenapa larangan ini? Karena terlalu rendah. Perbandingan ucapan Allah dengan makanan itu tidak serupa. Makanan itu sesuatu yang bersifat duniawi, untuk kemudian melibatkan sumpah dengan nama Allah, sehingga ini yang membuat bahwa makanan yang diberi sumpah itu menjadi makanan yang terhina. Ar-rabi'u, adapun etika yang keempat adalah alla yuhawija. Jadi alla yuhawija itu artinya jangan sampai menimbulkan butuh. Alla yuhawija, sehingga jangan sampai menjadikan hajat atau butuh rofikahu, temannya seseorang itu ila ayyakula lahu, akan mengatakan lahu, kepada temannya itu, kul, makan. Jadi tidak usah sampean itu tidak perlu menjadikan seseorang itu untuk mengatakan makan, nggak usah. Nggak usah. Jadi kalau makan bersama itu jangan sampai sampean itu menjadikan orang lain itu ingin mengeluarkan kata-kata makan. Kapan kok tidak ditawar-tawar, makan. Jangan sampai. Kita sudah ada, cepat aja dikeluarkan itu maksudnya. Jangan sampai menimbulkan. Makanya qala berkata, siapa ba'dul udaba, sebagian orang-orang ahli etika, ahsanul akilina, sebaik-baik makanan, sebaik-baik orang yang makan, apanya aklan makanannya, itu man orang layah wija, yang tidak menjadikan butuh sohibah temannya, ila ayatafaqqadahu, untuk meneliti, untuk menjadikan meneliti temannya akan. Jadi kok gak ditotokno, kok tidak dikeluarkan, jangan sampai begitu. Jadi kalau bisa, kalau memang mau memberi makan, tampilkan tempat prasmanannya, makanannya juga tampilkan. Jangan sampai membuat tamu atau orang banyak itu kemudian meneliti ini dikasih makan apa tidak.
Ya ini akan diberikan makan ada fil akli di dalam makananku. Wahamala an ahihi, sehingga membawa wahamala dan menjadikan, artinya membawa seseorang itu an ahihi dari saudaranya mu'natal qauli, menjadi bebannya ucapan. Ya karena dengan cara seperti itu menjadi ucapan yang musyaqqah. Ya nanti kan akhirnya meneliti, ya kapan nggak dikasih makan, itu menimbulkan kata-kata seperti itu menjadi musyaqqatul qaul, menjadi mu'natal qaul, jadi beban kata-kata itu menjadi musyaqqah terhadap. Selanjutnya adalah walayan bagi, tidak boleh seseorang ayada'a, meninggalkan syai'an, sesuatu, mimma yastahi, mimma dari sesuatu, yastahi yang menjadikan ingin seseorang itu kepada sesuatu, li ajri nadril wairi, karena dilihat orang lain, ilaihi, terhadap seseorang itu. Fa inna dzalika, maka sesungguhnya meninggalkan karena dilihat orang lain itu tasannu'un disebut tasannu'. Jadi kita juga begitu, harus bersikap tegas. Tidak boleh orang itu meninggalkan makanan yang kita inginkan. Atau misal saya itu pengen jeruk, dan jeruk itu memang menjadi kesukaan saya. Karena saya makan bersama banyak orang, kemudian pada saat saya mau mengambil jeruk, padahal jeruk itu adalah buah yang sangat saya sukai, karena dilihat orang, terus kemudian saya itu kemudian meninggalkan, ya, tidak mengambil gara-gara saya dilihat orang. Maka hal seperti itu tidak boleh dilakukan. Ya kalau pengen ya sudah, ambil aja, tidak boleh. Sebab apa? Fa inna dzalika, maka sesungguhnya meninggalkan sesuatu yang menjadi keinginan dia itu tasannu, itu jadi gaya, tasannu abigobe. Ya, tidak murni, tidak ikhlas. Kenapa harus gengsi? Tidak perlu itu gengsi, tidak boleh. Ketika sudah kita ingin jeruk itu sudah ambil walaupun banyak orang, ya, walaupun banyak orang. Itu disebut tasannu. Karena ini juga mengajari keaslian diri kita. Oh, karena dilihat orang, menjaga gengsi, menjaga harga diri, gara-gara kita dilihat orang dikiranya rakus. Bukan, tidak begitu, itu salah. Ya, apapun yang kita inginkan, ketika sudah pasugatan prasmanan itu ada dan kita ingin, kita ambil sudah. Wong aslinya sampai tidak seperti itu kok. Ya di rumah itu ya suka jeruk kok. Kok di sini karena dilihat orang kok kemudian tidak mau ngambil. Itu namanya tasannu. Tasannu, dan itu tidak boleh. Bal yajri, balakan, tetapi yajri, lakukanlah seseorang itu alal mu'tadi, sesuai dengan kebiasaan. Ya kalau kebiasaannya sudah senang. Biasanya makan di situ habisnya satu piring, karena banyak orang, dilihat orang, ya akhirnya separuh piring. Jangan malu, padahal dia sudah lapar, padahal satu piring juga habis. Ya tapi karena dilihat orang, pas kemudian ngambil sedikit, ya itu tidak boleh. Ya itu tidak boleh. Itu biasa saja. Ya jri alal mu'tad. Ya sudah, lakukan, berjalan sesuai dengan kebiasaan. Wala yang kusu, dan jangan mengurangi, wala yang kusu, dan jangan sampai mengurangi min adatihi syai'an, sedikit pun dari kebiasaan. Kebiasaan sampai di rumah apa gitu ya. Fil wahdati, pada saat sendiri. Oleh sebab itu kebiasaan sendiri ini harus diperbaiki. Ya diperbaiki, sehingga nanti tidak menjadi juga omongan orang. Ya kalau kita kebiasaan makan jeruk itu sekali makan itu satu piring habis 10, ya itu kebiasaan yang salah. Maka itu yang perlu dibangun sebelum makan bersama dengan orang lain. Masa kita biasakan diri itu untuk baik dulu. Walakin, akan tetapi yang penting, yu'awidu, hendaklah seseorang itu membiasakan nafsahu, dirinya orang itu tadi, husnal adabi, dengan etika yang bagus, fil wahdati, pada waktu sendiri. Biasakan makan, ya satu piring, ya makan jeruk biasa, jangan sampai lebih. Tapi sekali lagi, kalau itu sudah menjadi kebiasaan, satu misal makannya 2 piring, sudah makan aja. Ya perkara konsekuensinya nanti dari perbincangan orang, ya itu urusannya. Makanya itu perlu diperbaiki di rumah, ya.
hatta layak taju sehingga tidak menimbulkan, tidak memberikan ilat tasanui kepada sifat tasan, gaya ya, pencitraan karena dilihat orang gengsi. Jangan sampai tidak boleh gengsi itu ya, harus kita tampilkan keasliannya. Maka keaslian itu harus bagus. Hatta layak taju sehingga tidak membutuhkan ilat tasanui kepada tasannu indal ijtimai ketika makan bersama-sama. Nah memang laukolala memang juga bagus ini, memang bagus seperti ini konsep yang lain. Laukolala andaikan mensedikitkan min akli dari makannya seseorang, isaron dalam rangka untuk apa? Mementingkan li ikhwanihi kepada teman yang lain. Wanadron ya, isaron wanadron dan karena melihat lahum kepada orang banyak. Indal hajati ila dalika ketika itu butuh ila dalika kepada makanan itu. Fa hasan itu bagus. Kalau sampean ini bukan tasanu lagi, tetapi sampean mempertimbangkan. Ini kalau saya makan banyak, ya nanti ini nggak melu teman saya. Maka itu berarti alasannya, ilatnya itu berbeda. Bukan karena tasanu, tapi karena mementingkan teman yang lain. Nah, mementingkan teman yang lain itu penting. Jadi misal ini kalau saya makan banyak 2 piring ini, mungkin teman yang 3 ini nanti akhirnya dapat sedikit, tidak melu, tidak ketuman. Loh kalau seperti itu pertimbangannya, yaitu tidak masalah. Ya. Tapi kalau pertimbangannya karena tasanu, karena gengsi dilihat orang ini yang tidak boleh. Terutama juga wanadrun lahu mempertimbangkan kepada mereka indal hajati. Satu misal ada teman ini lama tidak ingin makan seperti ini. Biar saya menghormat mereka, saya mengutamakan mereka karena ini makanan memang jadi kesukaan. Dia lama ya 1 tahun tidak ketemu kita. Dan ini makanan khasnya katanya tidak pernah ketemu ini. Waktu hidup di Jerman tidak pernah makan ini. Jadi kita memberikan, mementingkan teman itu dalam rangka memang teman itu kangen dengan makanan itu, kita mengalah. Lah mengalahnya itu bukan tasano, ya. Tasano bukan pencitraan, tapi memang memperhatikan kebutuhan, memang membuat idkhalus surur kepada teman yang lain. Wa in zada, sebaliknya juga kalau sampean mau menambah makan, boleh, tapi ada ilatnya, ada alasan. Wa in zada kalau wa in zada dan jika zada menambah seseorang fil akli di dalam makan, itu hendaklah ada niatan positif, ada ilat yang dibenarkan menurut syariah. Dalam rangka apa itu? Ala niyatil musa'adati, niatnya untuk menolong. Wa tahriki nasyatil qaumi, dalam rangka menggerakkan biar teman-teman yang lain itu juga ikut makan, biar juga ikut semangat makan. Jadi kita mensemangati semata-mata biar terbangkitkan mereka yang biasa malu ya makannya ketika kumpul dengan banyak orang, kita lakukan itu biar mereka cair, biar mereka tidak biar mereka tidak malu, membangkitkan semangat untuk makan bersama-sama. Ya, al-tahriki nasyatil qaumi fil akli fala ba'sa, enggak apa-apa dengan cara seperti itu, dengan cara nambah makanan. Bal huwa hasanun, bahkan itu lebih bagus seperti itu. Ya, misal ada kiai ragu, kiai kok sedikit, kita coba menggoyai, terus kemudian kita tambah lebih teman-teman yang lain biar juga tidak malu, nggak masalah seperti itu. Ya, kalau niatnya, yang pertama niatnya jangan sampai tasanu, jangan sampai abg. Ya, biasa kalau mau makannya banyak ya sudah makan. Andaikan sampean makan sedikit itu semata-mata bukan tasanu, ya, tetapi karena sampean melihat bahwa kondisi makan ini kalau saya banyak nanti teman yang lain tidak ketuman, atau ini menjadi kesukaan teman kita lebih memprioritaskan mereka, atau kita banyak dalam rangka membangkitkan nafsu makan mereka. Wah, ini kiainya makannya sedikit. Maka kiainya juga batin makan ini kan. Apa yang dipikirin, maka kemudian sampai mendekat ya, ngambil munjung ya. Maka kiainya mas akhirnya tertarik. Wah, kan dengan orang yang enak makan. Itu masya Allah lah, itu etika itu.
Ya, kita sampai di adab atau etika yang keempat. Nanti kita lanjutkan yaitu etika selanjutnya, yaitu etika yang kelima. Di dalam adab atau etika makan ketika dalam sebuah perjamuan bersama-sama atau makan bersama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.